Assalamualaikum sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyimak kembali kisah-kisah inspiratif ini, dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah kali ini adalah menceritakan tentang Vina, seorang siswi SMA yang diguna-guna dengan makhluk ular siluman. Sehingga karena terkena pengaruh guna-guna itu, Vina kemudian melakukan hubungan terlarang dengan seorang pria yang sebenarnya tidak dicintainya. Lalu bagaimanakah kisah haru dan mengerikannya kisah Vina ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Di tahun 2003 silam, wanita yang baru duduk di bangku kelas 3 yakni Vina, bersekolah di SMA negeri terfavorit di kotanya. Vina merupakan sosok siswi yang berprestasi di sekolah. Bahkan ia juga termasuk orang yang suka bersosialisasi kepada teman dan guru-gurunya di sekolah. Vina memiliki seorang sahabat bernama Nia. Ia sudah bersahabat sejak masih duduk di bangku SMP. Saking dekatnya, Vina dan Nia selalu memilih tempat duduk bersama dan saling curhat satu sama lain. Vina dan Nia sering membantu dalam mengerjakan PR, tapi juga saling bersaing di sekolah. Meski di sekolah mereka saingan, tapi di luar mereka layaknya kakak beradik. Singkat cerita, ada seorang pria yang menyatakan perasaan cintanya kepada Vina. Namanya Arman. Dia sudah dewasa dan berumur 25 tahun. Meski terlihat dewasa, rupanya Vina tak menyukai Arman. Pasalnya ia adalah pribadi yang tak memiliki pekerjaan. Vina memutuskan untuk menolak perasaan Arman pada saat itu. Apalagi ia disuruh untuk fokus ke pendidikan oleh orang tuanya. Vina sangat didukung oleh kedua orang tuanya untuk bisa berkuliah di kedokteran. Karena Vina sosok yang selalu mendapatkan juara 1 di kelasnya, jadi ia direncanakan untuk bisa ikut jalur PMDK agar bisa masuk ke fakultas kedokteran. Kembali, Vina ternyata dikenalkan oleh Nia kepada Arman. Arman adalah tetangga Nia. Saat Vina main ke rumah Nia, tidak sengaja melihat Arman dan Nia menyebutkan jika dia suka pada Vina dan minta untuk dikenalkan. Vina yang mendengar ucapan Nia pun menuruti untuk dikenalkan Arman. Arman sering sekali datang ke sekolah ketika bubaran sekolah. Ia berdalih ingin bertemu Nia, padahal ingin lebih dekat dengan Vina. Setelah Vina menolak Arman, ia jadi kepikiran terhadap perasaannya, takut dia merasa sakit hati. Hati Vina seketika tidak tenang. Padahal tadi ia menolaknya dengan baik-baik saja, tidak menggunakan tindakan dan kata-kata kasar. Setelah kejadian penolakan itu, Vina sering mengalami mimpi buruk seperti dililit ular hitam, dikejar anjing hitam, hingga selalu merasa gelisah. Bahkan untuk mengerjakan sesuatu saja, Vina selalu tidak fokus dan lebih banyak melamun. Vina juga pernah didatangi perempuan pucat berbaju putih dengan rambut panjang yang menawarinya minuman. Warna minuman tersebut merah. Dia lalu menyuruhnya untuk meminumnya. Karena Vina takut, ia pun langsung meminum air merah tersebut. Dan seketika perempuan tersebut tertawa seperti kuntilanak. Lebih lanjut, ibu Vina selalu merasakan aroma bau tak sedap di tubuh Vina. Padahal nyatanya ia selalu memakai parfum dan deodoran setiap hari. Kata ibu Vina, mungkin Vina sedang puber jadi keringatnya jadi berlebih. Anehnya, ketika Vina mencium bau badannya sendiri, ia tak pernah merasakan bau busuk apapun di tubuhnya. Ia pun bertanya kepada Nia, apakah mencium bau yang tak sedap di tubuhnya? Nia selalu menjawab tidak. Beberapa teman di sekolah yang sering berbincang dengan Vina pun kini sudah tak bisa lagi berlama-lama untuk duduk berdampingan dengannya. Mungkin saja mereka memang merasakan bau tak sedap di tubuh Vina, namun sungkan untuk mengatakannya. Setelah ditolak, Arman masih sering terlihat di sekolah ketika bubaran. Yang tadinya Vina tak suka sama dia, kini Vina semakin senang padanya. Vina selalu memikirkan hal bersama dengan Arman. Rasanya selalu ingin bertemu Arman setiap hari. Karena pikirannya yang tiba-tiba menjadi sayang pada Arman, Vina akhirnya menerima perasaan Arman setelah ia mengungkapkan kedua kalinya. Tanpa ragu, Vina dengan lantang mengucapkan, "Ya." Pada saat itu, Arman adalah sosok pribadi yang tampan, tapi di mata Vina,
Arman jauh lebih tampan dari yang orang-orang bilang. Arman sering mengajak jalan-jalan Vina setelah pulang sekolah. Padahal Vina saat itu memiliki jadwal les dan juga ngaji. Tapi karena ia tak pernah ingin lepas dari Arman, akhirnya ia memutuskan untuk dimarahi ibu daripada harus berpisah dengan Arman. Ibu Vina sangat tidak setuju jika anaknya berhubungan dengan Arman. Menurut Ibu Vina, Arman adalah orang yang sangat tidak jelas dengan latar belakangnya. Enggak jelas gimana? Udah jelas Arman itu anak baik, dan dia juga baik sama Vina. Pokoknya Vina enggak bisa dipisahin sama Arman, ucapnya. Selama pacaran dengan Arman, badan Vina masih tetap saja dianggap bau oleh keluarganya. Ada segelintir orang yang berani menegurnya. Ada pula yang cuek tapi menghindar. Saat Vina tanya pada Arman apakah badannya bau, kata Arman sih tidak. Katanya Arman, badan Vina justru sangat wangi. Sejak bersama Arman, Vina semakin jarang bermain bersama Nia. Paling hanya bertemu ketika di sekolah saja, tidak pernah janjian makan atau jalan bareng lagi. Nilai Vina di sekolah pun sangat anjlok. Vina yang berencana untuk berkuliah kedokteran pun sampai lupa dengan cita-citanya itu. Pokoknya yang ada di pikirannya saat itu hanyalah Arman dan Arman, tak peduli dengan yang lain. Saat nilai Vina turun, Nia selalu menjadi yang terdepan di kelas. Ia selalu jadi juara 1, padahal biasanya Vina yang juara. Meski begitu, Vina tak merasa iri sedikit pun. Ia sudah cukup bahagia bersama dengan Arman. Saat awal pacaran, Vina selalu mencurahkan perasaannya kepada Nia. Nia pun mensupport hubungan mereka berdua, dan Vina merasa bahagia ketika Nia mengatakan itu. Selain itu, saat berpacaran dengan Arman, Vina jadi lebih sering berantem dengan orang tuanya. Kedua orang tua Vina selalu menasihatinya untuk bisa putus sesegera mungkin dengan Arman. Tapi karena sudah cinta mati, Vina pun meminta untuk bisa dinikahkan dengan Arman. Vina dan Arman sudah menjalin hubungan hingga 5 bulan lamanya. Ia merasa bahagia karena sikap Arman yang terlalu baik padanya. Vina selalu diajak ke tempat-tempat yang tak pernah Vina kunjungi seperti gunung, pantai, dan perkebunan. Untuk mendatangi tempat itu, Vina bahkan rela untuk bolos sekolah demi bersama Arman. Saat Vina dan Arman ke pantai, Arman memberikan ciumannya kepada Vina. Ciuman tersebut rupanya ciuman pertama bagi Vina. Karena Vina sangat amat mencintainya, ia pun rela menerima ciuman dari Arman. Saat itu, ayah dan ibu Vina tahu jika ia sering membolos di sekolah. Alhasil, Vina selalu diantar jemput ke sekolah oleh ibunya. Ibunya selalu melarang Vina untuk bertemu dengan Arman. Padahal ia sudah benar-benar kangen pada Arman. Karena kondisi Vina yang sudah tak wajar, hingga rela menjerit dan menangis karena tak berjumpa Arman. Sang ibu akhirnya membawa Vina untuk diruqyah oleh ustadz yang dibawa ayahnya. Vina merasa jika dirinya baik-baik saja. Vina dipukul dengan sapu ijuk yang dibawanya. Tapi Vina tak sedikit pun merasakan kesakitan. Hanya saja pada saat itu, Vina mengalami muntah yang luar biasa. Muntah tersebut berwarna merah pekat. Pak Ustadz pun mengatakan jika Vina telah dikirimi ilmu hitam oleh seseorang, atau kena guna-guna. Vina tetap berpendirian teguh jika ia baik-baik saja dan tak merasa diguna-guna. Ibu dan ayah Vina pun langsung curiga kepada Arman, sehingga ia meminta untuk segera putus dengan Arman. Karena sudah ingin bebas, Vina pun akhirnya berbohong kepada orang tuanya untuk segera menyatakan putus pada Arman. Nyatanya, ia kembali merajut hubungannya dengan Arman. Perlu diketahui, badan Vina kini sudah tak bau lagi. Ibu dan ayahnya percaya, jika itu terjadi karena ruqyah yang telah dilakukan. Sekarang, Vina dan Arman jadi bisa bertemu meski hanya sebentar saja. Hingga akhirnya Vina melakukan kesalahan yang akan disesalinya seumur hidup. Waktu itu Arman ngajak ketemuan di hari Minggu. Mereka janjian di dekat halte. Vina bilang ke ibu dan ayahnya kalau ia ingin kerja kelompok bersama teman. Dan mereka percaya dan ngasih izin. Ketika bertemu Arman, ternyata Vina diajak ke rumah Arman. Kata Arman,
Vina mau dikenalin ke ibunya. Soalnya dia bilang udah serius banget pada Vina. Vina sangat bahagia akan dikenalkan pada calon mertua. Arman bilang ibunya baik dan ramah. Sesampainya di rumah Arman, Vina lihat suasana rumahnya kok sepi. Arman masuk duluan ke rumahnya dan menunggu di teras. Begitu Arman keluar dari dalam rumah, dia mengatakan jika ternyata ibunya baru aja berangkat ke pengajian. Dia lupa kalau ternyata hari itu jadwal pengajian ibu-ibu di wilayahnya. Arman lalu mengajak Vina masuk rumahnya. Vina masuk dan Arman menjelaskan, jika di rumahnya itu hanya tinggal dia dan ibunya saja. Jadi suasana rumahnya benar-benar sepi. Saat itu ia ditawari oleh Arman untuk makan mie instan bersama. Setelah makan mie bersama, mereka ngobrol asik di ruang tamu. Dengan tiba-tiba saja Arman menciumnya. Saat itu pula, Arman juga melakukan aksi yang tak pernah ia duga sebelumnya. Karena rasa cinta, Vina pun tak menolak aksi Arman tersebut. Setelah pulang dari rumah Akbar, Vina merasa bingung dan senang. Senang karena sudah ketemu Arman, dan bingung karena Vina baru saja mengalami kejadian yang seharusnya tidak ia lakukan. Waktu itu Vina masih kelas 3 SMA. Jadi sudah bisa berpikir takut hamil. Singkat cerita, pada bulan berikutnya ternyata Vina tak mengalami menstruasi. Vina sudah harap-harap cemas takut hamil. Tapi ia yakin Arman akan tanggung jawab kalaupun Vina hamil. Saat itu, Vina sudah tak lagi memikirkan sekolah, kuliah dan cita-citanya. Pokoknya, benar-benar bucin sama Arman. Seiring waktu, Vina menyadari jika ia ternyata benar-benar hamil. Sontak, Vina langsung menemui Arman saat pulang sekolah. Arman terlihat sangat senang ketika tahu Vina hamil. Dia bilang akan segera menikahi Vina secepatnya. Tapi Vina merasa takut dimarahi oleh ibu dan ayahnya. Gimana nanti reaksi mereka ketika tahu Vina hamil di luar nikah? Jujur saja, waktu itu Vina sangat takut, tapi lebih takut ditinggalkan Arman. Akhirnya Arman memberitahu ke ibu dan ayah Vina kalau anaknya sedang hamil mengandung anak Arman. Waktu itu Arman sengaja datang ke rumah untuk bertemu ibu dan ayah. Ibu dan ayah sebetulnya kurang respek pada Arman, tapi mereka kemudian menerima Arman dengan baik. Saat itu, Arman tak ada basa-basi sedikit pun, dan langsung meminta izin untuk menikahi Vina. Sontak, ucapan Arman tersebut membuat ayahnya Vina kaget, dan jelas tak merestui pernikahan mereka berdua. Selain karena usia Vina yang masih sangat muda, ia juga belum menyelesaikan pendidikan. Pada saat itu juga, Arman langsung membeberkan jika Vina telah mengandung darah dagingnya. Seketika, ibu dan ayah Vina langsung syok berat mendengar hal itu. Suasana pun berubah menjadi tak karuan. Vina menangis pada saat itu, merasa bersalah pada orang tuanya, tapi juga lebih takut lagi jika harus ditinggalkan oleh Arman. Yang paling membekas di ingatan Vina hingga sekarang adalah tangisan ayah dan ibunya ketika berhari-hari Vina didiamkan oleh ayah dan ibunya. Vina tidak pernah masuk sekolah dengan alasan sakit. Padahal menuju ulangan nasional tinggal beberapa minggu lagi. Akhirnya, ayah mengambil keputusan untuk menikahkan Vina dan Arman. Tidak ada pilihan lain menurut ayah. Singkat cerita, setelah Vina menyelesaikan ulangan nasional, ia langsung dinikahkan dengan Arman. Acara pernikahan mereka digelar biasa-biasa saja. Saat itu teman-teman Vina sedang bersiap untuk tes masuk ke perguruan tinggi, tapi Vina sedang menikmati masa kehamilan. Saat itu pula banyak teman Vina yang menggosipkannya bahwa ia hamil di luar nikah. Suatu ketika, Vina sempat bertemu dengan Nia setelah menikah. Dia seperti terlihat sangat senang melihat kondisi Vina. Dia juga bercerita jika telah diterima di Fakultas Ekonomi. Rasa iri pasti terbesit dalam pikiran Vina. Tapi apa daya, dia tidak bisa melanjutkan kuliah. Selama menikah, Arman belum juga dapat pekerjaan. Mereka tinggal di rumah Arman bersama ibunya Arman. Mertua Vina pun selalu bersikap baik,
Mungkin karena tidak punya anak perempuan. Jadi, mertuanya mengurus dengan baik Vina saat hamil. Mertua Vina memiliki toko grosir kelontongan yang cukup besar di kawasan mereka tinggal. Sehingga dengan sabar ia menghidupi Arman dan Vina selama Arman masih belum mendapatkan pekerjaan. Akhirnya, tibalah Vina untuk melahirkan. Ia melahirkan anak laki-laki yang sehat dan sempurna. Anak mereka dinamai Firmansyah, dan Arman merasa sangat bahagia memiliki anak laki-laki. Walaupun Arman belum bisa menafkahi anak dan istrinya, dia bisa mengurus anaknya dengan sangat baik. Dia sangat telaten sekali dan baik terhadap Vina. Tapi entah kenapa, setelah melahirkan, Vina justru menjadi benci ke Arman. Padahal sebelumnya Vina sangat amat cinta ke Arman. Walaupun Arman tidak melakukan kesalahan, tapi di matanya dia tetap salah. Apalagi ketika dia belum dapat kerjaan juga, Vina selalu mengomel setiap hari padanya. Selama beberapa waktu, Arman sempat bekerja jadi sales. Tapi karena memang dia tidak tekun, dia malah keluar. Vina ingin sekali kerja untuk bisa menyambung hidup bersama anaknya. Hingga akhirnya ia mencoba melamar ke beberapa perusahaan. Vina diterima jadi kasir di supermarket. Meski sempat merasa malu kerja seperti itu, tapi mau tidak mau ia harus bekerja. Beberapa kali Vina bertemu dengan teman SMA-nya. Perasaan malu sangat terasa, karena kebanyakan dari temannya sudah berkuliah atau memiliki pekerjaan yang amat menyenangkan. Saat itu, Vina hanya bisa menyalahkan Arman karena telah membuat hidupnya menjadi terpuruk. Setelah menikah, orang tua Vina jadi kurang peduli terhadapnya. Ia seperti dianaktirikan oleh mereka. Ibu dan ayah Vina lebih mementingkan adiknya daripada kehidupannya. Karena sering bertengkar dengan Arman, Vina kemudian meminta cerai. Arman tidak mau cerai dengan Vina. Dia mempersulit proses cerainya. Saat itu, usia anak mereka masih 2 tahun. Setelah proses cerai yang lama dan panjang, akhirnya mereka bisa berpisah secara sah. Hak asuh anak jatuh ke tangan Vina. Saat itu, Vina benar-benar tak menyangka jika guna-guna yang dipakai oleh Akbar benar-benar membuat hidupnya berantakan. Vina mencoba menata hidup yang baru, hingga berkeinginan untuk kuliah. Walaupun sedikit terlambat, tapi mungkin Vina masih bisa mencapai cita-citanya. Ia mencoba hubungi Nia, hingga kembali intens berkomunikasi. Saat bertemu dengan Nia, ia mengutarakan ke Nia jika ingin melanjutkan kuliah. Dan Nia juga mendukung untuk kuliah, tapi mungkin kuliah di universitas swasta. Vina jadi lebih sering main ke rumah Nia lagi. Walaupun rumah Nia dan Arman berdekatan, hal itu tidak menyurutkan niat baiknya untuk bisa curhat dengan Nia. Hubungan Vina dan Arman kadang baik dan kadang juga tidak. Suatu hari, Vina menumpang salat di kamar Nia. Tapi kata Nia tidak boleh salat di kamarnya. Ia menyuruh Vina untuk sholat di ruang tamu saja. Sudah di ruang tamu, tapi mukenanya belum juga disiapkan oleh Nia. Mungkin saja dia lupa. Jadi, Vina berinisiatif mengambil mukena sendiri ke kamar Nia. Saat itu Vina tidak tahu Nia kemana. Mungkin lagi ke lantai 2 rumahnya. Karena dari dulu Vina juga sudah terbiasa di rumah Nia. Dan Nia juga tidak masalah kalau ia harus ke kamarnya. Jadi ia memutuskan untuk menerobos masuk kamar Nia. Saat membuka kamar Nia, mata Vina langsung berkeliling mencari mukena yang dimaksud. Tapi ia tak menemukannya. Lalu Vina inisiatif buka lemari Nia, karena biasanya Nia menyimpan mukena di lemari. Di lemari bagian bawah, ia menemukan mukena yang dimaksud. Tapi ketika ia tarik mukenanya, ada beberapa kertas yang jatuh. Vina sebenarnya tidak kepo dengan kertas tersebut. Ia bahkan hendak memasukkannya kembali. Tapi ketika diambil kertasnya, mata Vina menangkap ada tulisan namanya di situ. Betapa kagetnya bahwa di dalam lipatan kertas itu ada foto Vina dan Arman yang diprint di kertas. Dan di situ juga ada tulisan nama lengkap Vina, nama lengkap Arman, tempat tanggal lahirnya dan Arman, dan juga nama lengkap orang tua mereka. Selain itu ada juga tulisan isim yang panjang di dalamnya, dan ditulis dengan tinta merah.
Seketika wajah Vina auto berkerut dan bilang, "Apaan nih?" Rasa penasaran Vina. Pikiran Vina masih menerka-nerka apa yang dilihatnya. Tapi ternyata Nia sudah ada di depan Vina dan merebut kertas yang ia temukan. Nia kemudian akan merobek kertas itu. Namun Vina refleks untuk menghentikannya. Akhirnya mereka jadi dorong-dorongan. Dan karena tenaga Vina lebih kuat, Nia jatuh didorong olehnya. Ia berhasil merebut lipatan kertas tadi yang sudah mulai koyak. Dan menanyakan kembali baik-baik pada Nia. "Apa ini Nia?" tanya Vina. "Bukan apa-apa," jawab Nia sambil melengos. Kelihatan sekali dari raut jawahnya jika Nia ini ketakutan. Takut jika Vina tahu rahasianya. Tak yakin dengan jawaban Nia, Vina terus mendesak Nia untuk berkata jujur. Ketika Gevena semakin emosi pada Nia, tiba-tiba orang tua Nia pulang dari kerja. Mereka melihat suasana yang tidak kondusif di antara Vina dan Nia. Vina langsung cerita pada orang tua Nia, kalau ia menemukan kertas aneh itu di lemari baju Nia. Tentu saja orang tua Nia juga kaget dengan apa yang Vina temukan. Jadi saat itu, Nia tidak hanya didesak oleh Vina, tapi juga didesak oleh orang tuanya. Ketika didesak itu, Nia malah menangis. Dia menangis histeris menjerit-jerit. Tapi ayahnya Nia tidak iba melihat Nia seperti itu. Ayahnya Nia justru menampar keras pipi anaknya itu. Seketika Nia terdiam. Tangisnya berhenti, dan matanya melotot ke arah Vina. Ternyata Nia ini memang punya kebiasaan seperti itu. Jika sudah terdesak sesuatu dia akan menangis histeris. Itu bukan tangisan sungguhan, tapi hanya tangisan bohongan kata orang tuanya. Vina pun sebisa mungkin meredakan emosinya, dan bertanya lagi pada Nia. Orang tuanya juga bertanya lagi. Akhirnya Nia pun buka suara. "Aku iri sama kamu Vina. Kamu selalu bisa ranking 1. Kamu disukai banyak orang. Kamu juga mau masuk ke kedokteran. Sedangkan aku selalu aja nggak bisa ranking 1. Nggak bisa juga disukai banyak orang. Orang tua aku juga nggak bisa biayai aku ke kedokteran." Jelas Nia. "Terus apa yang kamu lakukan ini?" tanyaku. "Aku bikin supaya kamu sama Arman jatuh cinta," kata Risa. "Jatuh cinta gimana?" tanyaku. "Ya, aku guna-guna supaya kalian bisa suka sama suka," jawab Nia. "Hah, jadi kamu yang lakuin ini ke aku? Aku kira ini perbuatan Arman," kaget Vina. "Aku sebenarnya benci sama kamu Vina," teriak Nia. Saat itu, Vina tidak bisa menggambarkan perasaannya ketika mendengar kata benci dari Nia. Padahal selama ini hanya Nia sahabat terdekatnya. Ia tak menyangka jika ternyata Nia sejahat itu. Dia sengaja membuat Vina dan Arman tergila-gila satu sama lain, agar Gina tidak fokus sekolah dan tak kuliah. Kata Nia, sengaja dia menjodohkan Vina dan Arman, karena Arman memang cowok tidak jelas. Nia bilang, jika dia tidak tahu bahwa perbuatannya itu sangat fatal bagi kehidupan Vina dan masa depannya. Dia juga mengatakan tak menyangka jika Vina akan hamil di luar nikah. Dia rencananya hanya ingin Vina dan Arman pacaran, nilai di sekolah turun, dan tidak kuliah. Justru Arman yang tidak tahu apa-apa, harus kena akibat dari ulah Nia. Perasaan Vina tentu sangat sakit hati sekali. Hidup dan masa depannya hancur, dan keluarganya pun tak mempercayai Vina lagi. Vina terlanjur dikucilkan oleh keluarganya sendiri. Hanya karena teman yang iri padanya, ia harus hamil di luar nikah, tidak bisa lanjut pendidikan, dan janda di usia yang masih sangat muda. Vina berpikir Nia lebih-lebih jahat dari setan, karena setaunya setan tidak pernah mengkhianati sesama setan. Sekarang sudah 17 tahun kejadian itu berlalu. Anak Vina yaitu Firmansyah juga sudah SMA. Dan sampai sekarang Vina masih trauma dengan pertemanan, juga trauma dengan percintaan. Sahabat pemirsa yang berbahagia, semoga kisah Vina ini bisa menjadikan pelajaran bagi semuanya. Bahwa ilmu guna-guna itu sangat berbahaya,
dan bisa menghancurkan kehidupan dan masa depan manusia. Janganlah bermain dengan ilmu guna-guna, karena perbuatan tersebut juga perbuatan musyrik, dan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Terima kasih telah menyaksikan kisah edukasi yang inspiratif di channel ini. Ambillah sisi positifnya, dan tinggalkanlah sisi negatifnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.